Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 2025 nanti, bangsa kita akan memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Nah, dalam sejarahnya historia, jadi tanggal 15 Agustus 1945, tokoh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke sebuah daerah di Tengah Seklok, Karawang, Jawa Barat. Nah, saat ini kita sedang berada di rumah tersebut atau rumah sejarah Tengah Seklok ini, di mana kita nanti akan melihat, kita akan berkeliling di rumah bersejarah ini, dan satu sisi kita ini saat ini kita sedang berada di kamarnya Bung Karno. Nah, nanti kita akan eksplor lebih lanjut. Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Historian, saat ini saya sedang berada di samping Ibu Lani. Beliau adalah cucu Ibu ya, dari Jauh Kisyong. Boleh diceritakan Bu, rumah ini dulunya atau sejarah rumah ini seperti apa gitu Bu? Kalau rumah ini bangunan tahun 1920. 1920 ya. Punya rumah Bapak ini Jauh Kisyong. Jauh Kisyong ya. Beliau ini memang apa misalkan tentara atau Bukan, kita warga sipil biasa. warga sipil ya. Jadi waktu Mungkin kalau di kampung ini dianggap sesepuh lah kan. sesepuhnya. Nah itu bagaimana ceritanya bisa sampai Bung Karno, Bung Hatta bisa ke sini gitu Bu? Bisa Pemuda yang bawa peta. Pemuda yang bawa ya. Pemuda peta yang bawa. Yang paham posisi rumah ini. Pak Mastin yang bawa. Yang asli satu kampung. Satu kampung. Jadi tahu posisi rumah ini. Kan waktu itu kan masih hutan Pak. Masih luas Bu ya. Rumah satu-satunya, rumah kecil jauh-jauh. Iya. Dan saya pernah lihat foto-foto Bu, jadi di depan itu atau di depan teras ini Bu pernah ada meja bundar Bu ya, Bung Karno. Kalau meja bundar Pak? Atau meja biasa gitu Bu Meja ya? biasa, biasa. Jadi sempat ada foto-foto Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh. Sudah nggak ada Bu? Nggak ada foto Bung Karno, Bung Hatta di depan Pak? Oh nggak ada. Oh di belakang. Nah kalau di sini bukan meja bundar, mejanya segini Pak. meja segi 4 ya. Iya. Tapi meja, bangku semua tempat tidur satu udah dibawa ke musim tahun 1990. Ekor tikar yang muat menurut gerak tikar di belakang. Iya. Dari musim Siliwangi kan. Oh jadi berarti waktu itu tokoh-tokoh pemuda yang bawa Bung Karno, Bung Hatta ke sini ya, pemuda peta ya. Dan kalau dari sejarahnya Bung Karno, Bung Hatta itu dari tanggal 15 Agustus subuh sampai sini sore, satu malam bikin konsep perumusan, besoknya 16 kita udah tiba Merah Putih. Sudah. Baru dijemput balik ke Jakarta, sampai Jakarta subuh 17 Agustus. Terus naskah diterima balik sama Pak Said Meli. Jam 10 pagi diproklamasikan di Pegangsaan di mana Jakarta proklamasi. Tapi maaf waktu itu apakah memang sempat ada pembacaan proklamasi di sini Bu atau bagaimana? Kalau proklamasi kan Jakarta. Ya. Mungkin ya kalau seperti bang ini aja sih mungkin kita merdeka. Oh gitu ya. Sama mungkin perlu paham banget Iya. Nah di sini kalau boleh kita lihat di situ ada kamar Bu ya. Itu di situ kamar Pak Soekarno. Bung Hatta. Pak Soekarno kan bawa keluarga, bawa istri ya. Pak Hatta masih yang lain di belakang. Di ruangan ini masih ada ruangan juga dulu? Ada, sama begini semua. Sama semua. Wah kalau zaman sekarang ini mungkin ruang tamu. Iya. Zaman dulu kan kamar kiri kanan ruang panjang. Oh gitu, oke. Ruang panjang, ruang besar. Berarti memang rumah ini dari dulunya memang kondisinya sudah. Ini masih asli. Masih asli Bapak. 105 tahun papan tiang semua masih asli. Tempat tidur begitu ada di rumah. Kalau
Jauh Kisong ini berarti sudah tiada Bu, sudah lama. Udah tahun 64. Tahun 4 ya? Usia 84 tahun. 80 tahun. Nah, kalau kakek saya kelahiran 1880. 80. Pindah ke sini, dulu kan orang Sambo, Iya. Jaya. Pindah ke sini bikin rumah ini tahun 1920. Ini rumah ini 105 tahun. Dulu pinggir kali, pindah lagi ke sini geser. Lokasi pindah, rumah dicopot pasang mesin karena abrasi. Tahun 57. Tapi di sini udah 68 tahun. Sudah lama sekali Bu ya. Jadi memang Jauh Kisong ini memang warga biasa Bu ya, yang mungkin kita warga biasa. Cuma kita keturunan dan mungkin punya teman-teman dari tentara Batam. Iya, kalau di sekampung kan. Itu kan penduduknya nggak banyak kayak sekarang. Rumah juga nggak jarang. Nah, waktu Bung Karno ke sini datang Bu, itu pagi Bu ya? Subuh ya? Sore. Itu banyak berapa orang kira-kira waktu itu? Kurang lebih 9 orang, 12 orang. 2 orang. Beliau Saya berarti nggak mau cari tempat di mana, nggak ada lagi tempat. Orang dulu kan rumahnya kecil, mau taruh di mana. iya. Kan kakek saya punya rumah gede, Iya, udah iya. Pak Nasrin tahu, udah bawa aja ke rumah Exong gitu. Apalah tempat kasih sama kakek silakan. Tapi saya minta bapak keluar dari rumah ini kosongin. Satu, rahasia. Iya. Kedua, teman Jepang, sama masih patroli. Iya. Gitu. Sama adik kita sekeluarga kan gitu. Karena kita kan keluarga. Iya. Iya. Berarti Bung Karno, Bung Hatta datang ke sini malamnya langsung mungkin beliau langsung istirahat atau istirahat di masing-masing kamar Bu ya? Dia ada kan dia bawa, kalau pasukan kan bawa keluarga, istri bawa anak. Oh, bawa anak Bu ya? Bawa anak satu. Iya. Nah, jadi inilah rumah Rengas Dengklok yang dimiliki oleh Jauh Kisong yang merupakan seorang warga dari Karawang atau warga asli sini yang kemudian dimanfaatkan atau dipakai rumahnya oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau jadi tanggal 15 Agustus sudah sampai sini Bu ya, sore, dan tanggal 16-nya dibuat seperti naskah proklamasinya. Namun menurut malam itu dan kalau sejarahnya itu Ahmad Subarjo Bu ya yang datang ke sini ya. Jadi Ahmad kan golongan itu kan nggak tahu golongan itu golongan apa, pokoknya Soekarno dibawa kemana sama golongan muda, Iya. bocoran ke Rengas Dengklok dijemput karena kan dia mau ngasih tahu bahwa Jepang udah kalah. Iya. Gitu. Iya. Jadi mungkin kan kalau mereka di kampung, dijemput balik ke Jakarta. iya. Perjalanan dari Jakarta sini bisa setengah hari Pak. Iya, karena waktu itu masih hutan Iya Bu, kan kalau pulang sini jalannya masih jelek Bu tanah ya. Iya. Lalu makanya kalau saudara orang bilang Soekarno datang 16 balik 16 ya, kan rata-rata di buku-buku di mana-mana 16 Agustus. 15. Malam kedua ada perjalanan balik. Iya. Berarti 16 itu sore ya Bu, atau malam ya balik Ya dari kurang sini? lebih lah gitu, Sore. kita nggak tahu persis. Sampai Jakarta subuh. Ya, jadi itu sejarahnya sudah jadi tanggal 15 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta sampai ke sini. Mungkin ada tanggal 15 ya persiapan teks proklamasinya ya. Dan kemudian tanggal 16 Agustus sore atau malam balik lagi ke Jakarta Bu ya, untuk dijemput oleh Ahmad Subarjo dan kawan-kawan, dan setelahnya tanggal 17 Agustus sih baru proklamasinya dibacakan di Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta. Nah, gitu jadi sedikit sekilas sejarah dari pertama dari kita tanggal 15 Agustusnya proklamator kita dibawa ke sini, kemudian dibuatlah konsep rumusan dari teks proklamasinya, kemudian dibawa lagi ke Jakarta oleh para tokoh pemuda sampai tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi kita atau naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Proklamasi nomor 56 Jakarta. Betul ya. Sampai Jakarta kan naskah balik sama Pak Said. Pak Said Malik itu ya. Sorry ya, jadi tadi sudah kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Lani, cucu dari Jauh Kisong. Beliau adalah dulunya pemilik atau yang punya rumah ini. Rumah ini dijadikan tempat persembunyian Bung Karno dan Bung Hatta
dari tanggal 15 Agustus 1945. Jadi sejarahnya Surya. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta itu sampai di sini atau di Rengas Singkawang ini tanggal 15 Agustus 1945. Beliau berdua datang sekitaran 9 orang. Lalu beliau masuk atau istirahat di kamarnya. Surya, jadi kita masuk pertama dulu ke kamarnya Bung Karno. Jadi kita bisa lihat ini rumahnya masih sangat asli, pintunya masih pintu kayu. Kita bisa lihat ke dalam. Jadi kita di dalam kamar Bung Karno ini kita masih bisa lihat ornamen-ornamennya. Ini pintunya masih asli kayu, tembok juga kayu. Di sini di atas juga kita bisa lihat tadi foto-foto lukisan Bung Karno. Nah ini yang menarik Surya. Jadi mejanya masih meja asli Surya. Meja dan bangkunya masih asli. Kita lihat juga di sini lemari ini masih asli sekali. Di sini juga masih ada foto-foto dari Bung Karno. Ini ada Bung Karno dengan Ibu Fatmawati dan anak-anak beliau. Nah, di sini juga kita bisa lihat salah satu foto dari momen Bung Karno dan Bung Hatta sepertinya sedang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan kita. Nah, di sini ada foto-foto dari tokoh-tokoh yang terlibat seperti Bung Karno, Sudiro, Muhammad Hatta, Soekarno, Soekarni, Ahmad Subagio, Coki Sok sendiri, Tommy Krumah, dan Sayuti Malik. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada foto Fatmawati, Guntur, dan Bung Karno sendiri. Dan di sini lebih banyak foto-foto dari Bung Karno bersama keluarganya. Dan kita bisa lihat juga ini juga ornamennya, jendelanya masih jendela asli dari kamar Bung Karno ini. Nah, ini juga tempat tidurnya Bung Karno bersama keluarga. Nah, kita bisa lihat di sini masih sangat asli historian. Ininya kayu dan masih sangat kuat. Namun kita tidak bisa atau tidak boleh diduki ya, karena ini barang bersejarah. Jadi jangan sampai diduki kalau historian ke sini ya. Jadi kita masih bisa lihat keaslian dari kasurnya, tempat tidurnya Bung Karno sendiri. Yuk kita ke kamarnya Bung Hatta. Sorry ya, jadi saat ini saya sedang berada di kamar tidurnya Bung Hatta, sama seperti kamar tidurnya Bung Karno. Kita bisa lihat ornamennya juga masih sangat asli, sorry ya. Perlu diketahui Bung Hatta saat itu belum menikah, jadi beliau datang sini tidur di sini seorang diri, sorry ya. Kita bisa lihat ornamen-ornamen dari kamar ini. Pertama dari interiornya, dari sudut-sudut kamar ini masih asli, sorry ya. Jadi di sini temboknya masih kayu. Nah, kita bisa lihat di sini ada sertifikat-sertifikat yang pernah berkunjung ke rumah pengasuhan ini. Dan kita bisa lihat juga ini ada lemari yang masih asli, historia. Lemari masih asli, di sini ada lemari juga yang masih sangat asli. Dan pintunya juga masih sangat kuat, historian. Dan kita bisa lihat lagi ke tempat tidurnya atau ke kasurnya Bung Hatta. Nah, kita bisa lihat juga di sini masih sangat kuat, masih sangat asli, historian. Ini juga masih sama seperti dulu, namun sekali lagi jangan sampai kita duduki, historian, ya, karena ini barang bersejarah. Jadi kita perlu melestarikan atau merawat dari kasur tidurnya Bung Hatta ini, historian. Kita bisa lihat lagi ke bagian tengah, historian. Historian, jadi kita saat ini sedang berada di ruang tengah dari sejarah Rengatullah ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada foto. Beliau adalah Mas Rin. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam peristiwa ini karena beliau yang menunjukkan rumah ini kepada tokoh pemuda. Jadi karena saat itu kondisi Bukit Rawang ini atau di rumah Srigaku sangat atau tidak perumahan atau tidak ada rumah di dekat daerah sini. Walaupun ada, mungkin rumahnya sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat penginapan. Jadi Pak Mas ini menunjukkan ke tokoh pemuda bahwa ada rumah yang cukup besar di sini atau di bagi kioskan ini. Kalau ini fotonya Pak Nasrin, historian. Dan ini juga ada foto-foto lainnya. Dan kita bisa lihat juga ini fotonya dari Jauh Kisyong dari rumah ini. Jadi beliau sendiri adalah
warga asli dari Tengah Sekolah ini yang rumahnya dijadikan tempat penginapan atau tempat pengasingan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Masih sangat asli historinya, jadi kita bisa lihat pemahamannya, dan dari ubinnya juga masih sangat isi atau kondisi dulunya memang tidak pernah berubah historinya. Itu tadi historia kota dan sudah ngobrol dengan petani juga siswa pemuda ini. Nah, dari historian yang barangkali ingin berkunjung ke daerah bisa datang langsung ke Setiap Gedung. Seperti yang misalnya di Kabupaten Barat, di Kabupaten punya sapi, kita bisa melihat ini dalam proses dari Indonesia dari proses Agustus. Dan sampai juga kembali ke Jakarta tanggal 16 khususnya untuk kemudian tanggal 7 Indonesia. Demikian video kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Si petang teh, petang itu